Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat ya, ini hari Jumat, akhir pekan, dan seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol, membaca berita di balik berita dari dapur redaksi kami, dan tetap bersama dengan saya, Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda. Ini di akhir pekan ya, kalau untuk off the record ini perjumpaan terakhir untuk pekan ini Mas Hersu. Tapi tetap Yes. saja kita akan membawakan banyak berita yang kayaknya ini menarik Mas Hersu. Ya, ya. Kalau menurut saya sih menarik banget ya beberapa berita, misalnya yang saya kira sampai sekarang masih heboh itu soal vonis nihil Mhm. untuk Beni Cokro yang merampok dana Sabri. Sabri ini kan pensiunan kalau zaman dulu tentara polisi ada di situ Mbak ya. Mhm. Ya. 22,78 triliun. Apalagi Mbak? Iya, terus kemudian juga yang menarik Mas Hersu itu adalah bantahan dari Elon Musk ya mengenai berita dari Bloomberg begitu yang mengatakan bahwa Elon akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia begitu. Dan ini menarik karena memang sudah sejak berapa kali ya dari kunjungan Pak Luhut, terus kemudian kunjungan yang pertama gitu ya bertemu Elon di Amerika, terus kemudian diikuti dengan pertemuan Pak Jokowi juga ikut ke sana begitu dalam rangka melobi tentunya. Dan Ah, kemudian ternyata sampai sekarang hasilnya masih seperti ini. Dikabarkan akan ada investasi tapi kemudian dibantah begitu. iya, dan Elon Musk mengingatkan hati-hati kalau mengutip sumber gitu ya di lewat Ya, Twitternya ya, karena memang ini sumber anonim gitu yang dikutip betul. oleh Bloomberg, dan itu kemungkinan besar itu adalah pejabat di Indonesia gitu ya. Ya. Bloomberg kelihatannya belum cukup belajar di Indonesia soal klaim mengklaim, soal menafsirkan secara terbalik informasi itu. Oke, saya sepakat itu sangat sangat menarik gitu ya. Yang lain apa ya yang di luar itu ya? Yang lain itu Mas Ersu yang juga menjadi trending topik yaitu ada apa ya pengungkapan ternyata kenyataan di daerah-daerah itu banyak sekali remaja yang mengajukan perkawinan dini begitu sebagai dispensasi begitu. Karena memang di Indonesia ini kan ada peraturan usia minimum untuk menikah, tapi kemudian karena mereka itu apa ya pergaulan terlalu bebas dan kemudian mereka banyak yang hamil terlebih dulu sehingga kemudian mengajukan dispensasi untuk pernikahan dini. Dan ini jumlahnya untuk satu kota saja begitu itu bisa mencapai ratusan dalam jangka waktu 1 tahun gitu Mas Ersu. Dan Waduh, jumlahnya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. ini jadi makanya disebut Ponorogo jadi trending gitu ya. Betul, Ponorogo ini yang jadi trending, padahal kenyataannya tidak hanya di Ponorogo, itu juga saya lihat itu data yang ada di Lumajang atau Lamongan ya, di Jawa Timur juga, dan kemudian di Jogja juga itu naik, Mas Ersu. Ya, tapi jangan salah ya, jangan, bukan berarti kita mengecilkan soal ini, bahwa Ya. kalau Anda kebetulan punya anak laki-laki dan tidak Mhm. masuk dalam tadi yang mengajukan pernikahan dini, Anda jangan terlampau bahagia dulu, senang dulu, nggak taunya dia ternyata LGBTI, itu lebih ngeri lagi. Ini sama, tetap saja ya, soal Oh. pernikahan dini ini juga ini kan persoalan cara apa ya, mulai berubah cara pandang publik gitu ya. Ini Ya. ini wah, ini tentu kabar yang terus terang buat saya menyedihkan. Mhm. Dan oke, itu kita bahas juga. Nah, soal Ganjar ya kelihatannya masih masih ramai juga ya kemarin, buntut dari mana? Dari HUT, di ke-50 dari PDIP. Kalau di media-media apa ya, media online gitu ya, itu Mhm. kan lebih menyebut menyoroti bagaimana Ganjar sama sekali tidak dianggap dalam dalam Ya. forum itu, terutama Ibu Megawati ya, karena Mhm. memang namanya tidak disebut sekalipun, terus Ya. kemudian duduknya juga dia di deretan nomor 3 bersama dengan para kader yang lain. Mhm. Tetapi kalau di media sosial rupanya Ganjar memposting ini ya, video-video dia ketika dia dielulukan oleh ya kader PDIP gitu di dalam di luar maupun di dalam forum itu ya, ditiaki sebagai presiden gitu.
Ini hati-hati loh, ini bisa jadi persoalan baru buat Ganjar. Iya, kesannya kalau saya melihat itu semacam melakukan perlawanan begitu ya. Perlawanan dengan melalui gambar. Jadi dia tidak menarasikannya itu, tapi padahal sebelumnya Mas Hersu, sebelum kemudian Ibu Megawati itu melakukan pidato yang cukup kontroversial itu sudah keluar berita begitu ya di berbagai media, karena kan memang kader-kader itu datang lebih dulu sebelum Ibu Mega. Jadi beritanya kemudian muncul lebih dulu. Nah, itu disebutkan bahwa Ganjar itu berusaha menghindari begitu. Ketika dia datang, kemudian banyak yang menyambut kader gitu dari daerah lain, menyambut Pak Ganjar, kemudian ada yang meneriakkan Presiden, Ganjar Presiden begitu. Dia berusaha menghindar begitu. Disebutkan oleh media digambarkan demikian. Nah, terus kemudian terjadi kontroversial ini, media kemudian lebih banyak memberitakan soal Ibu Mega begitu, bahkan yang Ganjar tidak mendapatkan tumpeng itu disebutkan sebagai tidak mendapatkan nasi juga begitu ya. saya saya membaca ini, kasihan Ganjar sudah duduk berhimpitan gitu, udah gitu nggak dapat nasi. Saya pikir nggak dapat nasi gimana? Nggak taunya karena nggak dapat tumpeng gini. Media ini kan memang pinter banget ya dia memilih diksi-diksi gitu. Nah, kemudian saya pikir Ganjar ya mungkin tetap tidak akan memperlihatkan bahwa betapa dia itu dielulukan. Ternyata dia memposting itu dengan video yang cukup panjang Mas Hersu, saya lihat ya, cukup panjang videonya, dan kemudian itu bukan diambil secara tidak sengaja begitu ya dari beberapa HP kemudian disatukan, tidak. Kalau saya lihat itu memang dari tim medianya Ganjar begitu. Karena Ganjar tidak pernah out frame di video yang kemudian diunggah di Instagramnya tersebut begitu. Dari berbagai sudut kalau kita ngelihat ya, kadang dari belakang, kadang following Ganjar gitu, mengikuti Ganjar. Jadi terlihat betul begitu bahwa itu ya seperti kalau kita melihat video dari Ibu Risma begitu ya, memang sudah ada tim medianya yang seperti itu begitu. Jadi saya melihat ini berani juga begitu ya, saya memperlihatkan bahwa sebagai jawaban dari sikap Ibu Mega itu begitu. Gue gak disebut oleh Ibu Mega, tapi gue dilulukan oleh kader. Kira-kira gitulah Ya. ya. Nah, kan, dan kita ingat kan pada waktu itu ada lembaga survei yang semacam memblackmail, bukan memblackmail, mengintimidasi Ibu Mega dengan menyatakan kalau tidak mencalonkan Ganjar akan ada 31% pemilih PDIP yang hengkang kan gitu. Oke, nggak apa-apa itu. Kita ini udah kita bahas ya kalau soal Ganjar ya. Tapi nanti itu kita bahasan utama bukan soal Ganjar, tapi ini yang tercecer lah gitu ya dari sana. Tapi dimuatnya kapan itu ya? Di Instagramnya itu baru setelah HUT atau sebelum HUT, Mbak? Atau pada waktu yang bersamaan? Oh, sesudah. Oh, kalau sesudah bisa disebut sebagai perlawanan dong ya gitu ya. Iya, betul. Ya. Makanya di Twitter misalnya yang membahas itu juga ada yang memposting juga begitu ya, netizen yang mengatakan bahwa Ganjar menjawab begitu dari Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Mari kita bahas satu topik yang menurut saya menjadi concern kita menarik. Kalau Anda tertarik masuk mana? Kita ngomongin soal investasi Tesla dulu atau kita ngomongin soal yang vonis nihil dari Beni Cokro ini? Mas Hersu, yang ringan dulu, tapi ini cukup krusial, yaitu adalah soal anak-anak yang itu tadi, Mas Hersu, Oke, mengajukan yang Ponorogo. Oke, silakan. Saya kira ya, oke. Saya ini soal serius. Silakan, Mbak Agi. Iya, jadi sebetulnya kasusnya itu udah dari tahun 2020, 2021, 2022 kemarin saya lihat begitu. Cuman ini mungkin dikhawatirkan akan terus mengalami peningkatan begitu ya Mas Hersu. Jadi kalau saya lihat datanya untuk Januari ini saja kan ini baru berlangsung sekitar 1 minggu pertama ya bulan Januari. Kalau sekarang sudah masuk ke minggu kedua. Tapi untuk 1 minggu pertama saja rupanya contohnya di Ponorogo itu sudah ada 7 remaja yang mengajukan dispensasi tersebut. Nah, ini kan kita tahun 2023 ini masih berlangsung lama, baru 1 minggu saja sudah jumlahnya demikian, seolah-olah seperti satu kasus per hari, seolah-olah seperti itu ya. Kemudian kalau seandainya kita lihat yang tahun 2022 itu ternyata sudah ada 266 remaja di Ponorogo yang mengajukan pernikahan dini karena hamil duluan. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan Mas Hersu karena kita bisa melihat dari yang terjadi seperti ini, itu biasanya ya umumnya kejadian seperti ini mereka kan tidak siap untuk menjadi orang tua.
baik itu secara mental maupun secara finansial. Tidak hanya dianya, orang tuanya pun mungkin tidak siap gitu Mas Irsu. Dan kebanyakan dari mereka belum tentu dari keluarga yang mampu. Begitu. Dan banyak juga dari mereka yang kalau seandainya tidak dari keluarga yang mampu, sehingga kemudian anak-anak ini, remaja-remaja ini pada saat dia hamil itu bisa jadi dia juga kekurangan gizi karena ketidaksiapan dia memiliki suami yang bekerja atau bagaimana. Karena kebanyakan ini juga mereka adalah akibat pergaulan bebas dari remaja itu. Mereka umumnya adalah usia SMP dan SMA. Dan kemudian juga calon suaminya itu adalah juga anak-anak juga begitu ya. Jadi otomatis kehidupan mereka masih harus ditopang oleh orang tuanya. Nah, ini yang bisa menyebabkan gizi buruk pada saat dia tengah hamil dan kemudian juga bagaimana kelanjutan dari bayi tersebut. Bisa jadi bayi tersebut juga mengalami kehidupan yang kurang baik gitu ya, supporting system di sekitarnya itu belum tentu siap begitu. Dan kemudian biasanya kejadian-kejadian seperti ini juga diikuti dengan karena mereka tidak siap untuk menjadi orang tua, kemudian biasanya perceraian. Nah, kemudian ketika terjadi perceraian, sementara si anak ini tetap harus dihidupi, saya membaca juga ini di berita, ada psikolog yang mengatakan biasanya seperti itu yang kemudian mengakibatkan adanya prostitusi juga, Mas Hestu, salah satu jalan keluarnya. Misalnya si anak ini kemudian ya sering kita lihat ya di media sosial gitu, pada usia remaja sudah open BO istilahnya begitu ya, sudah menjajakan diri dan kemudian sekarang itu memang sangat permisif saya lihat ya di medsos di dia sering itu trending di Twitter juga Mas Ersu begitu ya, dan sambil tidak hanya sekedar kata-kata tapi mereka juga memposting diri mereka secara fisik dengan foto-foto yang sensual semacam itu padahal usianya masih sangat muda sekali. Nah, inilah fenomena yang terjadi saat ini, tapi tampaknya ini lolos dari apa ya Mas Ersu? Ini mungkin dari sistem pemerintahan, begitu mungkin yang menangani adalah dari segi pendidikannya ya, Kementerian Pendidikan misalnya, terus kemudian juga dari lembaga-lembaga begitu, dari LSM dan sebagainya yang mengurusi masalah perempuan begitu dan anak begitu dan sebagainya. Nah, ini fenomena ini Mas Ersu kita harus orang keluarga begitu ya. Ini harus concern terhadap hal ini karena Betul. contohnya memang di Ya, Ponorogo, tapi ini terjadi di banyak kota di Indonesia. ya, dan yang tadi kan ada nyinggung tadi, kita bisa membayangkan generasi apa yang dilahirkan oleh generasi seperti ini gitu ya. Kalau mereka melahirkan anak-anak yang dengan tidak siap tadi ya, secara mental, secara finansial dan macam-macam mereka tidak siap, kita bisa membayangkan seperti apa anak-anak ini nanti generasi kita itu yang tumbuh itu dididik dari produk dari keluarga yang sebenarnya tidak siap kan gitu, yang muncul juga generasi yang tidak siap itu yang saya kira kita khawatirkan. Tetapi saya tadi di awal perbincangan juga mengingatkan, tapi jangan Anda merasa senang dulu kalau ternyata anak Anda, terutama laki-laki atau perempuan, bahkan perempuannya gitu tidak hamil atau tidak menghamili. Bisa jadi terjadi, coba diamati gitu pergaulannya apakah enggak, kalau misalnya sekarang, kalau dulu kan kita merasa kalau ada anak perempuan menginap di kamar anak laki-laki nggak mungkin di kita, itu pasti big no gitu. Tapi kan kita ada anak laki-laki sama anak laki-laki menginap di rumah kita, biasa saja kita kan. Tapi situasi sekarang juga mengkhawatirkan loh, kita mesti juga waspada, apalagi kalau lihat ada bahasa tubuhnya udah mulai gemulai atau ada tanda-tanda macam-macam gitu, kita mesti waspada yang soal itu. Betul sekali Mas Hestu. Karena pergaulan untuk kaum LGBT itu juga meningkat. Kita tahu yang terakhir kita bahas itu ada di Garut kan, begitu, dan itu ya. Ya, dikampanyekan. Betul, dikampanyekan kan memang ini dikampanyekan baik dari internasional ya, dianggap sebagai hak asasi, itu jauh lebih berbahaya. Jadi LGBT yang tadi juga sangat serius karena bagaimanapun juga itu selain norma agama juga itu bagaimana masa depan anak-anak ini. Sementara kalau ini nggak ada yang mengamanyakan kalau pernikahan dini, banyak menentang. Tapi kalau LGBT itu jauh lebih serius, itu PBB pun ikut mensupport soal itu. Iya, karena dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia gitu. Dan dananya itu besar sekali ya. Dan mereka itu disupport oleh perusahaan-perusahaan besar.
dan perusahaan-perusahaan besar yang pro kepada LGBT itu juga beroperasi di Indonesia begitu ya. Kita bisa lihat nih ada beberapa perusahaan besar di layar, mungkin pemirsa dapat melihat perusahaan mana saja yang supporting to LGBT tersebut, campaign begitu ya untuk kampanye LGBT. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut itu mendonasikan sebagian dari pendapatannya itu untuk gerakan LGBT tersebut begitu. Dan Ya, mereka menganggap ini anak-anak muda ini dicekoki dengan paham bahwa mereka yang supporting LGBT ini sebagai kekerenan gitu ya, sebagai iya, iya. keren, Saya kekinian dan ingat adalah sebagainya. salah satunya kan Starbucks ya. Pada waktu itu CEO-nya Starbucks menyatakan bahwa kalau nggak support ini jangan minum. Kira-kira bahasanya gitu ya. Sudah Betul. jangan masuk ke gerai kami gitu ya. Sejak itu Mm. saya memutuskan untuk tidak pernah masuk lagi karena Iya, saya kan tidak. dia memberi pilihan, ya kita pemilih. Ya, ya. Jadi ya saya nggak mau dong, walaupun sedikit uang yang saya belanjakan itu digunakan Mhm. donasi untuk kampanye LGBT kan gitu. Itu sikap kita Betul. mesti jelas yang dalam hal ini. Nah, kan Mhm. kita sendiri kadang-kadang permisif kan terhadap perusahaan-perusahaan yang ngotot mempromosikan LGBT, bahkan malah Mhm. menantang kita gitu ya untuk kalau Mhm. lu nggak support kita ya nggak, jangan beli produk kami, jangan masuk di Mhm. gerai kami ya. Nah, Mhm. ini kadang-kadang ya sikap kita itu nggak sampai di situ, padahal itu harusnya kita lakukan juga perlawanan terhadap LGBT itu gitu. Iya, iya betul betul sekali Mas Estu. Dan kemudian ini sampai ke pelosok-pelosok ya. Saya Hmm. masih ingat itu dulu pernah rame, itu padahal sudah beberapa tahun yang lalu. Itu kalau di FB Mas Estu, grup-grup untuk LGBT itu bahkan sampai ke kecamatan, selain kabupaten itu misalnya begitu ya. Kalau di daerah Bekasi saya masih ingat itu rame grup LGBT Pondok Gede begitu kan. Hmm. Terus kemudian tuh sampai sampai begitunya mereka bikin grup secara spesifik begitu ya. Kecamatan ya itu ya berarti ya. Iya, berarti itu kecamatan. Terus kemudian eh, terutama untuk provinsi itu sudah grupnya itu sudah banyak sekali begitu. Iya. Dan saya lihat itu pertumbuhannya memang banyak di dunia maya ya, di media-media sosial. Apalagi sekarang kemudian ada Instagram. Nah, di Instagram ini bahkan lebih eh, apa ya, lebih vulgar gitu karena mereka dapat lupa misalnya ada fasilitas reels di situ ya. Jadi dia bisa melakukan kegiatan apa itu mereka bisa dokumentasikan dan kemudian diupload di situ. Dan kemudian yang komen di bawahnya, yang memberikan tanggapan di bawahnya juga dari LGBT tersebut dan itu mendapatkan sambutan Mas Irsu. Jadi misalnya foto-foto yang sensual dari LGBT kegiatan mereka itu mendapatkan tanggapan di bawahnya itu memberikan support gitu, memberikan supaya mereka itu lebih berani ya supaya kita semangat gitu gerakan ini harus dibesarkan dan sebagainya. Nah itulah memang dua sisi ya dari media sosial dia dapat memandaikan kita tapi dia juga dapat menjerumuskan kita. Nah Ya. artinya kalau anak-anak itu memang aktif di media sosial bagaimanapun orang tua itu harus terus ikut mengawasi dalam arti menjadi teman dari anak itu dan kemudian membantu mengarahkan apa sih yang sebetulnya begitu Yes, yang harus oke. mereka lakukan. Ya, Mhm. jadi dua-duanya tadi ya, seks bebas yang dilakukan oleh anak-anak Mhm. itu juga mengerikan juga, itu membahayakan masa depan bangsa kita. Tetapi LGBT maupun yang ya LGBT saya kira itu juga jauh lebih ngeri lagi ya, karena Iya. itu dampaknya serius tuh bisa depopulasi itu ya, bahaya terhadap Mhm. ya itu yang untuk LGBT. Oke, kita pindah ke topik yang lain Mbak ya, yang kita bahas tadi ya. Nggak soal Mhm. apa nih? Kita mau ngomongin Tesla dulu atau ngomongin ini. Tesla nih banyak senang nih biasanya kalau dengar kabar begini nih, karena kan kalau kita baca pemerintah klaim-klaim soal investasi itu luar biasa Mhm. gitu. Tapi soal Asabri ini, korupsi di Asabri ini juga soal serius Mhm. karena ini menyangkut bagaimana nasib dari para pensiunan, meskipun katanya sudah dijamin dari para pensiunan, tetap saja ini perilaku nggak bermoral banget, ini menggarong uang para pensiunan gitu, dan kemudian ternyata dihukum secara nihil. Oke, silakan. Mau mana yang kita bahas ini? Dua-duanya mungkin penting untuk kita bahas secara serius. Iya, yang masalah Beni Cokro ini Mas Hersu, ini Hmm. orang betul-betul terkejut ya Mas Hersu bahwa Ya, vonisnya kok divonis nihil begitu. ya, ya, ya. Apa ini kalau saya terus terang soal hukum terutama peraturan memang agak kurang paham. Ini apakah karena sistem di Indonesia yang tidak bisa apa vonis atau hukum itu diakumulasikan gitu Hmm. seperti di luar negeri ditambah sehingga seperti di Amerika itu kan ada yang hukumannya sampai ratusan tahun dan sebagainya begitu. Walaupun tahu bahwa mungkin sampai umur 70 atau berapa orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia begitu ya. Tapi kok di Indonesia begitu karena apa Mas Hersu ya kira-kira itu ya? Ya, ya.
Oke, ini nanti yang pasti yang akan paham banget ini adalah para ahli hukum. Tapi saya coba kan pernah juga kita belajar hukum, pernah waktu di media juga kita belajar hukum. Ya, jadi memang kelihatan alasannya dari majelis hakim itu adalah bahwa dia sudah divonis dalam kasus yang berbeda itu hukumannya Betul. maksimal, hukumannya dia hukuman seumur hidup kan gitu. Mhm. Sementara dalam kasus Jiwasraya ya kan dia ini kan Iya, total kalau di Asabri ini total 22,78 triliun ya Mbak ya. Terus sampai betul. dengan di Jiwasraya itu berapa? 38 triliun ya total. Jadi 38 akumulasinya, iya betul. akumulasinya ya. Duitnya diakumulasi tapi hukumannya tidak diakumulasi. Nah, dia sudah divonis duluan dalam kasus Jiwasraya ya. Karena dia divonis hukuman seumur hidup. Nah, dalam kasus ini, kasus Asabri ini dan dia dituntut hukuman mati oleh jaksa. Tapi kemudian hakim memutuskan untuk memvonis nihil. Ini yang buat mengejutkan. Terus dia hanya dihukum denda itu 5 triliun sekian gitu ya dan dinyatakan kalau tidak diganti maka hartanya akan dirampas. Sementara saya baca hartanya Beni Cokro yang tersisa nggak sampai 5 triliun sekarang ini gitu kan. Biasa kan mereka ini biasanya kayak gitu itu kan mereka sudah mengamankan dana-dananya ya Mbak ya. Iya, betul. Dilarikan kemana-mana dananya itu gitu. Jadi ini yang menurut tapi kalau ada tanya apakah sistem hukum kita tidak mungkin akumulatif karena menurut saya ini kelihatannya bisa dilakukan. Kenapa? Karena Kejaksaan Agung ini kan menuntut gitu ya, mengajukan banding. Kalau sistemnya tidak memungkinkan, kan tentu saja tidak mungkin Kejaksaan Agung mengajukan banding ya dalam soal ini. Kan, gitu ya. Ya, memang kan gini, ada yang menurut sistem akumulasi kalau di luar negeri tadi ada singgung itu malah saya baca ada rekor yang di Thailand katanya malah sampai ada yang dihukum sampai 30.000 tahun gitu ya. Di Amerika 10.000 tahun termasuk kemarin di Turki itu. Siapa sih namanya saya lupa itu yang kayak semacam aliran sekte seks itu ya. Itu kan 1.500 tahun atau berapa gitu nih. Umar atau siapa namanya saya agak lupa itu nama. Terkenal tuh yang dia punya perempuan-perempuan dayang-dayang disebutnya kitten ya gitu. Kucing lagi nih kucing dianggap misalnya perempuan ya kucing yang dianggap perempuan. Itu dihukum sangat sangat berat. Terus ada juga kasus-kasus pengeboman di Oklahoma ribuan tahun. Di Amerika biasa seperti itu. Orang kemudian bertanya, emang orang bisa hidup sampai 1.000 tahun gitu? Persoalannya menurut saya bukan begitu. Ini kan soal efek jerah ya, yang di dalam hukum. Terus ada satu di hukum itu ada satu kepastian hukum, kemudian rasa keadilan masyarakat, dan ketiga itu yang disebut dengan efek jerahnya gitu. Nah, saya kira tentu saja buat para yang dirugikan terutama para pensiunan Asabri itu. Asabri ini kan Asabri itu kan dulu ada tentara 3 angkatan dan polisi, tapi termasuk di situ juga pegawai Hankam juga ada di situ ya di Asabri itu ya. Pegawai sipilnya juga ada di situ. Mereka itu kan menabung untuk hari tuanya gitu, biasanya untuk rumah, untuk apa dan sebagainya, dan tiba-tiba dananya dirampok begitu saja oleh orang yang sudah sangat kaya. Orang-orang kayak ini kan rakus saja Mbak, rampoknya ini bukan mereka orang yang susah, tapi orang yang sudah banyak duitnya dan tapi memang rakus, jahat jiwanya, dan kemudian dia melakukan korupsi itu dan menjadi mereka masih merasa tidak adil. Loh, orang seperti ini bisa dianggap di vonis nihil, mereka nggak akan mau masuk wilayah perdebatan apakah itu karena dia sudah divonis hukuman mati dan hukuman seumur hidup dan sebagainya gitu. Ini satu dari sisi rasa keadilan masyarakat. Yang kedua tentu saja soal efek jerah gitu ya. Efek jerah mungkin orang yang merasa ya tidak orang tidak akan jerah kalau tidak ada hukuman gitu. Jadi kalau tadi dikatakan sampai 1.000 tahun nggak masuk akal, itu bukan, jangan dilihat sebagai hukumannya bahwa orang paling umur itu 70 sampai 80 tahun, tapi harus dilihat bahwa satu merasa bahwa tindakan semacam itu negara tidak mentoleransi. Kan hakim ini kan mewakili negara ya. Negara tidak mentoleransi kejahatan semacam itu. Kedua tadi itu rasa keadilan masyarakat, orang dirugikan. Ya, yang ketiga tentu saja efek jerah ya yang diinginkan. Karena gini, kalau di Indonesia kan dengan sistem seumur hidup itu kan orang misalnya tiba-tiba itu bisa mengajukan proses apakah kasasi, gerasi, itu nanti itu bisa diubah tiba-tiba jadi maksimal mungkin 20 tahun gitu ya. Dan kalau hukuman maksimal 20 tahun kan hukuman maksimal itu kurungan 20 tahun, terus kalau yang lainnya itu hukuman seumur hidup dan hukuman mati gitu. Tapi kalau kemudian nanti diubah 20 tahun itu bisa gerak dapat
dapat amnesti, Ya. ada potongan-potongan lain, itu bisa jadi cuma 8 tahun yang dia jalanin. Nah, bagaimana dengan nestapa orang-orang yang dirugikan? Kan itu juga rasa keadilan kan Mbak ya. Dan kemudian orang juga nggak jerah, gampang lah, nggak apa-apa nanti toh bisa diajukan lagi dan bisa dapat potongan-potongan, dapat remisi dan macam-macam. Itu menurut saya yang mengapa kemudian vonis nihil ini menjadi heboh gitu. Satu, kalau tentu dari sisi para ahli hukum itu akan menjadi satu perdebatan yang menarik karena mereka pasti akan belajar mempelajari apakah ada semacam jurisprudensinya, ada dasar hukumnya seperti apa. Tapi dengan kejaksaan mengajukan banding, menurut saya itu pasti berarti kan mereka ini kan orang ngerti hukum, orang kejaksaan. Jadi Betul. nggak mungkin mereka itu tidak dimungkinkan gitu itu. Karena menurut mereka ini kan kasus yang berbeda gitu ya, split gitu ya di dalam ini ada istilahnya di splitting gitu istilahnya kalau di dalam hukum gitu Mbak. Iya betul, apalagi ini dalam hal ini majelis hakimnya mengatakan bahwa korupsi ini tidak terakumulasi dalam arti secara timeline, secara waktu, bukan dia melakukan korupsi dulu di Jiwasraya kemudian baru di Asabri begitu. Jadi keduanya itu dilakukan kan secara bersamaan sehingga tidak bisa ditambahkan begitu kan. Ada alasan semacam itu. Tapi kalau menurut saya justru kalau seandainya dilakukan secara bersamaan dengan jumlah 38 triliun, yang satu 22,78 triliun, yang satu lagi sekian sehingga jumlah akumulasinya menjadi 38 triliun, itu justru kejahatan yang jauh lebih luar biasa lagi begitu ya. Secara bersamaan dia merugikan negara, merugikan orang-orang tua dan yang sudah menabung sama puluhan tahun sampai kemudian ketika saatnya dicairkan bahkan uangnya itu tidak ada. Ini luar biasa sekali gitu loh. Tapi kok pertimbangannya bisa seperti itu? Ya itu Kan tadi, aneh. itu efek tadi rasa efek jerah dan efek keadilannya itu nggak ada gitu ya. Betul, betul Mas Itu, Hersu. dan di satu sisi memang soal kepastian hukum tadi. Nah ini yang menurut saya memang ini menjadi perdebatan yang menarik, tapi publik, ya masyarakat umum, apalagi mereka yang menjadi korban, mereka pasti akan sangat marah luar biasa dan kok enak betul ya orang bisa di ini kalau divonis nihil gitu. Kalau gitu lebih baik kita daripada kita melakukan satu kejahatan nanggung gitu, lebih baik kita pada saat bersamaan melakukan aja kejahatan yang sama. Dengan begitu nanti toh kalau kena vonis mungkin salah satunya aja yang kena, yang lain itu sudah divonis nihil kan gitu. Iya, betul sekali. Apalagi terus kemudian bagian dari keputusan vonis itu adalah hanya untuk mengembalikan hartanya kepada negara atau bagian dari korupsi itu hanya Ya, sekitar 5 triliun sekian. ya. Nah, ini kan luar biasa banget. Dia korupsinya sekian banyak, puluhan triliun, dia hanya harus mengembalikan sekian gitu. Walaupun memang sudah ada kalau tidak salah di Bekasi itu ya ada berapa ribu hektar tanahnya itu yang saat ini sudah disita begitu. Dan kemudian kalau saya membandingkan Mas Erso, itu 38 triliun itu bisa menghidupi berapa ribu orang, ratus ribu orang, bahkan juta. Kalau kita bandingkan dengan APBN gitu ya, dana APBN yang masuk ke provinsi atau ke kabupaten kayak gitu, atau ke kota madya, itu banyak sekali di Indonesia, itu yang di bawah 38 triliun itu Mas Erso. Iya, Jadi, iya, iya. iya jauh deh. Jadi, itu bisa untuk menghidupi sebuah kota begitu kan, bahkan beberapa kota. Ini kejahatannya luar biasa sekali dan ini mereka melakukannya berkelompok begitu ya, seperti Beni Cokro melakukannya berkakak adik begitu kan. Ini kan semacam sindikat dan selama bertahun-tahun dia dilindungi dari 2012 kalau tidak salah sampai 2019 begitu kan. Ya, Tentunya sudah banyak sekali ini yang ya. terlibat untuk melindungi dia. Dan ini kan harusnya diikuti, biasanya kan kalau ada kasus korupsi ini biasanya diikuti dengan pidana pencucian uang gitu ya. Betul. Iya. Yang bisa disamarkan macam-macam, itu bisa disimpan di luar negeri tapi bisa juga lewat saudara-saudaranya, lewat Betul. kerabatnya atau lewat orang-orang terdekatnya gitu. Saya kira ini harusnya memang untuk ini, korupsi ini kan sangat sistemik di Indonesia ini. Jadi kalau hukuman semacam ini ya orang tidak akan menimbulkan efek jerah nantinya gitu. Dan mestinya harus dikejar dengan tindak pidana pencucian uang gitu, karena bisa jadi mereka itu bisa tetap menikmati semacam itu. Dan kita tahu Mbak, para koruptor itu dengan kekuatan uangnya, uang yang dia juga dari ngerampok uang negara itu, nanti dia bisa membeli dalam tanda petik kenikmatan dan kebebasan di penjara. Kan kita tahu dalam kasus beberapa kali di Sukamiskin kita mendapat membaca beritanya bagaimana mereka ada fasilitas yang bagus di sana, dan kedua jangan dibayangkan bahwa mereka
itu apa mereka itu seumur-umur di penjara karena ternyata mereka bisa berbagai macam alasan, bisa keluar alasan berobat gitu. Ada nada tarifnya kalau berobat berapa, kalau kemudian nginep di mana di tempat lain juga berapa dan banyak di antara para koruptor ini kemudian juga yang masih muda-muda itu anaknya juga tetap istrinya juga kemudian bisa hamil gitu. yang, yang saya Iya. dengar katanya mereka ini banyak yang kemudian mengontrak rumah-rumah di dekat sekitar itu sekitar lembaga pemasyarakatan gitu dan Iya. setiap malam dia bisa bisa keluar gitu. Nah ini Mhm. jadi yang bagaimana kalau terjadi semacam ini bagaimana mereka mau jerah dengan korupsi karena mereka merasa ya Pak, lah hukumannya juga cuma berapa tahun dan kemudian Mhm. selama di penjara toh dia mereka juga masih bisa jalan-jalan kok. Banyak sekali kasusnya ya, Setia Novanto ketahuan dia lagi di toko bangunan. Terus kemarin siapa si adiknya Atut itu, Wawan misalnya, dia malah bisa Mhm. booking beberapa artis untuk Mhm. ya Iya. kan gitu tuh. Itu kan benar-benar aduh ngeri sistem hukum di Indonesia ini gitu. Iya. Oke, ya. Oke Mbak, kita tentu saja kita menunggu apa yang langkah dilakukan oleh Mhm. kejaksaan dan bagaimana majelis hakim di level Mhm. banding dan level Mahkamah Agung nantinya kan biasanya ada tahapannya seperti itu akan Mhm. memutuskan kasus ini ya. Mhm. Saya sih pengen dengar cerita tentang Tesla deh. Ini gimana sih ceritanya menarik banget kan? Kalau ke Tesla ini mungkin mirip-mirip jadinya kejadiannya kayak SMK dong jadinya nih. Iya, jadi, Tesla ini kan memang, pemerintah Indonesia menginginkan sekali ya, Tesla atau Elon Musk lah ya sebagai owner-nya itu melakukan investasi di Indonesia begitu. Pendekatannya ini kan sudah dilakukan sejak lama, baik secara, Pak Luhut dan rombongan, pergi lebih dulu ke ke Amerika untuk menemui Elon Musk gitu ya dalam rangka penjajakan investasi dan kemudian kita ingat pada waktu itu Pak Luhut mengatakan bahwa, sambutannya sangat positif dan kemungkinan dia juga akan, mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu tempat investasinya. Sehingga kemudian Pak Jokowi ketika ke Amerika begitu ya menyempatkan waktu secara khusus gitu, seharian untuk bertemu dengan Tesla begitu selain di kantornya juga melihat, tempat, Tesla, produk-produk Tesla tersebut begitu ya. Dan kemudian, tampaknya memang harapan dari pemerintah Indonesia dan Pak Jokowi begitu mengatakan bahwa itu nanti akan ada perundingan lebih lanjut gitu, terutama Pak Luhut mengatakan bahwa, pada saat itu bahwa Elon akan ke, Jakarta begitu dan timnya akan menjajaki kemungkinan untuk investasi tersebut gitu. Bahkan mungkin akan pergi ke IKN gitu untuk melihat lokasi begitu ya, dan ternyata ya kemarin ada berita dari Bloomberg gitu ya, ini adalah sebuah media yang cukup terkenal begitu. Dia mengatakan bahwa, Tesla akan, atau Elon itu akan melakukan investasi di Indonesia, membangun pabrik mobil listrik di Indonesia dengan kapasitas dalam 1 tahun itu bisa jadi sekitar 1 juta mobil listrik begitu produksinya untuk awal-awal ini. Dan, ini cukup cukup mengejutkan begitu ya, karena ternyata kemudian, mendapatkan tanggapan begitu dari Elon Musk melalui akun Twitter-nya begitu, dia mengatakan bahwa, harap berhati-hati dalam menulis artikel yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya atau unnamed source gitu ya, karena sering kali palsu, dia mengatakan demikian. Nah Aha. ini, membuat kejutan Mas Hershu, banyak sekali yang menanggapi, jadi nih yang bisa dipercaya yang mana begitu ya. Sementara Bloomberg sendiri mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi itu memang dari, sumber yang tidak disebutkan namanya begitu dan tapi kemungkinan kalau sumber yang tidak disebutkan namanya, itu bisa jadi, informasi yang penting seperti itu dapat dari pemerintah begitu ya, Ya. walaupun tidak dari menterinya mungkin dari tim atau dari jajarannya begitu. Jadi tapi bisa kita simpulkan kalau Elon Musk ngomong begitu berarti belum ada dong rencana dia untuk investasi di Indonesia, apalagi buka pabrik di Indonesia ya. Yang kita pernah dengar itu kan dia akan buka pabrik di Korea ya pada waktu itu yang sudah Iya, disebut. Ya. betul. Memang dia merencanakan untuk membuka pabrik itu banyak Mas Hershu di Hmm. luar negeri begitu. Tapi sejauh ini memang, belum di Indonesia. Yang lainnya juga dia ada di Cina, pada waktu itu dia di India. Entah
Oh sudah India juga ya. sudah jadi atau belum begitu ya, karena waktu itu dia sepertinya fix untuk di sana begitu. Dengan perkembangan yang akhir-akhir ini apakah betul sudah jadi atau belum, tapi memang sudah banyak lokasi begitu yang tempat pabrik Elon ini dia akan menempatkan pabriknya begitu. Dan ini tentu sangat ditunggu sih sama Pak Jokowi ya Mas Hersу, karena itu akan menaikkan pamor Indonesia begitu, apalagi Indonesia sebagai produsen nikel begitu kan. Beberapa waktu yang lalu kan mengatakan bahwa kita menjual, ada pihak yang mengatakan kita sudah menjual sekian nikel begitu ya, untuk keperluan mobil listrik dari Elon. Tapi ternyata itu adalah kita ya, seperti kita ketahui selama ini kan yang menambang di Indonesia itu perusahaan-perusahaan kan banyak dari Cina, dan kemudian ternyata Elon bekerja sama dengan Cina. Jadi tidak secara langsung dia bekerja sama dengan Indonesia begitu ya. Jadi memang mungkin nikelnya dari Indonesia, tapi dia berhubungan dengan Cina. Nah, itu yang kemudian informasi-informasi seperti itu Mas Hersu, itu yang sering kali kemudian dipertanyakan begitu. Jadi memang informasi semacam ini sepertinya sesuatu yang menyenangkan begitu ya, tapi terus kemudian ketika kita telusuri, oh jadi prosesnya seperti itu, berbeda dengan informasi yang awal. Nah, kalau untuk yang Elon ini Mas Hersu, kita ada apa ya, keterangan dari Bloomberg itu sendiri ketika dibantah oleh Elon, kemudian dia sudah menambahkan semacam ralat mungkin ya, bahwa Elon mengatakan demikian, jadi semacam tambahan di bawahnya. Tapi kalau dari di sini sendiri, kalau kita melihat Mas Hersu di YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 11 Januari 2023 ini, itu memang Menteri Investasi atau apa, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Bahlil Lahadalia itu memang dia mengatakan Mas Hersu, menyangkut EV battery, dia bilang ya, electronic vehicle, kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Presiden, itu ada dua kata dia, satu untuk Foxconn dan satu Tesla. Kebetulan Foxconn adalah tugas saya, dan alhamdulillah sekarang mereka telah selesai dan telah melakukan investasi Indonesia kata dia. Yang kedua terkait Tesla, Tesla ini dipimpin langsung Pak Menko, yaitu Pak Luhut Panjaitan. Jadi silakan bertanya ke Pak Menko yang tahu perkembangannya. Jadi sudah bagi-bagi tugas. Itu kata Bahlil begitu. Jadi bisa diduga sumbernya dari Kementerian Menko Maritim dan Investasi ya, kelihatannya sumbernya ya, karena kalau nggak Bahlil sudah declare semacam itu ya. Oke. Tapi lagi-lagi sekarang kalau biasanya kan kita taunya ributnya ngeprank di media dalam negeri gitu ya, yang ribut. Nah ini sekarang di media internasional, di Bloomberg. Tentu ini berkaitan juga dengan kredibilitas dari pemerintah kita dan dari narasumber yang juga dianggap tidak kredibel dong nanti. Karena bagi media seperti Bloomberg kan tentu saja ini kredibilitas dia juga terganggu dong ya. Itu tercoreng dong dia dengan diingatkan oleh Elon Musk bahwa hati-hati menyebut unnamed source tadi itu ya gitu ya. Betul. Nggak kredibel, dan tapi sebagai sebuah media dia sebenarnya tidak sepenuhnya disalahkan karena dia mengutip sumber gitu ya. Dan kemudian dia secara fair juga memberikan porsi penjelasan dari Elon Musk gitu ya Mbak ya. Oke, di luar itu saya kira ini cukup panjang kita ngomongin, tapi mungkin kita singgung pendek-pendek saja berkaitan dengan investasi ini kan, karena pemerintah kan terus mengklaim bahwa investasi itu luar biasa masuk ke Indonesia, tapi faktanya realitas di lapangan menunjukkan bahwa PHK terjadi di mana-mana gitu ya. Jadi jadi kalau tadi kan logikanya begitu investasi masuk berarti pengangguran akan berkurang, tapi realitasnya ternyata banyak sekali justru perusahaan-perusahaan yang sudah eksis di Indonesia malah melakukan PHK gitu. Bahkan kita kemarin bukan perusahaan-perusahaan konvensional ya, sekelas yang misalnya katakanlah sekelas apa namanya kalau garment gitu, yang selama ini kan gitu andalan kita seperti itu. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang dibanggakan oleh Pak Jokowi yang disebut sering sebagai startup atau unicorn itu juga melakukan bukan PHK. Saya kira ini kita singgung sedikit saja Mbak Agi karena percakapannya juga cukup panjang ya. Iya Mas Isu. Jadi Pak Jokowi kan memang baru saja ya dia mengklaim bahwa kemiskinan dan pengangguran itu turun. Begitu. Dan kenapa kemiskinan dan pengangguran itu turun? Karena banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau investasi masuk ke Indonesia, mereka kemudian membangun pabrik, kantor dan sebagainya, tentu memerlukan tenaga kerja lokal, dan itulah yang diklaim sebagai pengangguran itu turun begitu. Padahal kalau kita tahu investasi dilakukan sekarang untuk pembangunan pabrik dan sebagainya tentu memerlukan waktu. Kalau seandainya pun ada yang signifikan, mungkin baru akan terjadi tahun depan atau 2 tahun yang akan datang, kan semacam itu begitu. Tapi kata Pak Jokowi akhir-akhir ini memang banyak investasi yang masuk dan itu menyebabkan pengangguran turun.
Tapi ternyata Mas Hersu pada saat bersamaan gitu sebenarnya Pak Jokowi kan mengatakannya kemarin ya, dan kemudian pada saat yang bersamaan itu selama paling tidak sepekan ini aja sudah banyak berita itu yang mengatakan bahwa PHK massal itu semakin serius Mas Hersu. Ya. Bahkan untuk pabrik di Banten itu ada yang minta 1.600 karyawannya untuk mundur begitu. Dan kemudian dari saya lihat itu ya, laporan-laporan dan investigasi dari beberapa media itu memang tidak hanya pabrik, bahkan mal-mal di Jakarta itu banyak sekali yang sepi. Bahkan ada judul mengatakan mal itu seperti hantu begitu ya. Hmm. Dan kemudian itu menandakan juga bahwa sekarang memang makin melemah gitu Mas Yesu. Hmm. Jadi dan kemudian yang jika kita melihat situs-situs penjualan itu banyak sekali eh, bos yang menutup atau owner dari pabrik itu menutup pabriknya dan kemudian terpaksa menjual murah pabrik tersebut. CNBC misalnya dia memilih judul PHK lagi rame parah, bos tutup dan terpaksa obral murah pabrik. Yang kalau seandainya saya lihat pabrik-pabrik yang ditutup itu Mas Hersu, ini yang memerlukan karyawan banyak. Memang di Jakarta sendiri kan banyak sekali ya pabrik-pabrik di pinggiran Jakarta itu yang dia bukan syarat dengan teknologi tapi syarat dengan pekerja gitu ya. Oh, Jadi ya, seperti untuk pabrik tekstil, pabrik alas kaki dan sebagainya. Terus kemudian juga yang disebutkan di sini pabrik-pabrik yang dijual itu misalnya di kawasan Kapuk dan Teluk Gong, Jakarta Utara, kemudian Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat, kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Depok, Jawa Barat, Bekasi dan sebagainya. Dan pabrik-pabrik itu ramai sekali dijual rata-rata ya Mas Irsu, misalnya luas tanahnya itu 1.800, 2.000 sekian. Dan ada yang 6.000, 16.200 begitu ya di situs-situs tersebut. Dan kemudian harganya penjualannya itu dijual murah yang tidak dengan harga pasar begitu. ya. Artinya kenapa kalau tidak dijual dengan harga pasar? Karena banyaknya persaingan untuk segera mereka entah karena hutang atau entah untuk apa mereka harus segera menjual pabriknya dan kemudian karena banyak yang menjual itu tadi sehingga mereka berlomba-lomba menjual lebih dulu sehingga menurunkan harganya. Oke, jadi realitas antara apa yang diucapkan Pak Jokowi sekali lagi menunjukkan berbeda dengan realitas gitu ya. Dan mudah-mudahan saja Pak Jokowi dapat datanya benar, tetapi apakah kemudian data-data yang muncul di fakta-fakta di lapangan tadi di media dan muncul di media itu juga tidak disampaikan pada Pak Jokowi dan selama ini kan selalu Pak Jokowi menyampaikan kabar yang baik saja gitu, tapi tidak melihat bahwa ada bahwa di balik data-data yang cukup menggembirakan tadi faktanya tidak seperti itu, jauh panggang dari api. Oke, lagi ya. Kita mesti akhiri perbincangan kita. Ini cukup Ya. panjang kali ini tengah ngobrol dan banyak topik, tapi tentu saja ini topik-topiknya sangat sangat penting dan sangat menarik semua. Oke, kita mesti akhiri perbincangan kita dan sampai ketemu lagi nanti di hari Senin ya, awal pekan depan. Saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap semangat. Salam 0%, Salam wassalamualaikum 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.